Nampaknya punya saya ada gangguan ya. Menghilang. Hilang ya? Bukan Pak, tampilan di tempat saya malah hilang ini. Bentar, Pak. Ya, halo. Saya Bisa kedengar. Pak, bisa. Baik, mohon izin ya kita mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kepada seluruh anggota MSTC. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada siang hari ini kita bisa bergabung lagi, bertemu kembali untuk belajar tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan pada siang kali ini kita akan belajar tentang peran konsultan pengawas dengan narasumber Bapak Andi Juwana Fahrudin SST CCMS yang sehari-hari bekerja sebagai staf ahli hukum dan pemerintahan di Kabupaten. Sebelum kita mulai sesi kita pada siang kali ini, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup seperti biasa, eh, aturannya kita nanti akan mengikuti paparan dari pemateri selama 45 menit ke depan, kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab melalui fitur raise hand ataupun melalui kolom chat. Dan nanti yang diutamakan adalah peserta yang mengajukan pertanyaan melalui raise hand apabila ada pertanyaan melalui fitur chat juga. Untuk selanjutnya kepada Bapak Andi Juwana, waktu dan layar dipersilahkan. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sini ada Pak Muji ya. Waalaikumsalam. Pak Muji ada di sini juga ya. Enggak ada kayaknya ya. Beliau Mungkin keluar negeri adminnya, ya. Pak. Oh ya. Ya diwakilin ya. Eh, saya muliakan semua rekan-rekan moderator yang tidak sempat saya sebutkan nama satu persatu. Kebetulan hari ini saya dapat sesi bahwa untuk diminta oleh Pak Muji untuk membawakan peran konsultan pengawas. Tapi hari ini saya katakan sebagai sharing session karena ini juga eh, materi ini saya buat berdasarkan praktisi di lapangan selama saya berada di depan dinas PU, selama saya menjadi PPK sebagai Pokja dan sebagainya. Jadi ini hari ini kita hanya sharing saja tentang pengalaman dan ini juga nanti kita materi ini bisa juga diberikan masukan atau kita saling menambah segala kekurangannya karena saya yakin yang hadir di sini adalah orang-orang hebat di dunia PPG. Jadi saya memperkenalkan diri, nama saya Andi Juwana Farudin. Saya saat ini berada di menjabat sebagai staf ahli hukum dan pemerintahan di Pemda Kabupaten Luhut Timur. Dan sejak terangkat sampai dari 2003 sampai 2021 itu saya berada di Dinas PU, hampir semua
di dua tempat bidang, bidang jasa konstruksi dan sumber daya air. Dan setelah itu saya pindah ke Ekbank, ekonomi dan sebagai kaba Ekbank, dan di 2024 awal saya sebagai staf ahli hukum dan pemerintahan. Eh Berbicara tentang konsultan pengawas, dasar hukum kita untuk sharing session kita hari ini adalah Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2, Peraturan PP 14 2001 tentang perubahan Peraturan 22 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang. Yang paling penting ini adalah Peraturan Presiden yang dirubah dengan perubahannya nomor 12 2021, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 2000, tentang Republik Indonesia tahun nomor 10 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Di sini juga banyak berbicara tentang A sampai Z tentang bagaimana konsultan, dan yang paling terpenting adalah Surat Edaran Menteri PUPR nomor 16 2022. Ini tentang bagaimana susunan personil dari konsultan pengawas itu sendiri, penentuan personil dari konsultan pengawas itu sendiri. Kita lanjut slide berikutnya adalah, ini kelihatan ya? Saya kedengaran ya, Pak? Kedengaran Pak. Oke. Pertama kita, konsultan pengawas itu seperti apa? Apa sih konsultan pengawas itu? Siapa sih konsultan pengawas itu? Konsultan pengawas ini seperti di pemateri-pemateri sebelumnya kan ini, peran konsultan pengawas ini bukan suatu hal yang baru di Muji Santosa Consulting ini. Cuma kenapa saya mengatakan sharing session? Karena dia suatu yang berulang sebenarnya. Konsultan pengawas ini adalah penyedia jasa konsultasi pengawasan konstruksi yang selanjutnya disebut dengan konsultan pengawas, yang merupakan penyedia jasa konsultasi konstruksi untuk memberikan layanan usaha pengawasan. Ini saya kutip dari Surat Edaran Menteri nomor 16. Nah, selanjutnya kita berada di jenis kontrak konstruksi berdasarkan Perpres 16, kalau saya nggak salah di pasal 27. Di situ dikatakan bahwa lansam, kontrak pengawasan itu bisa juga berupa lansam. Ada dua pilihan antara lansam dengan waktu penugasan, yang sementara ini lumsum ini sering digunakan juga untuk sangat populer di konsultan perencanaan. Apakah lumsum ini boleh digunakan oleh konsultan pengawas? Boleh, tapi di pekerjaan yang sederhana dan pasti, lingkupnya pasti. Nah, kita tidak berbicara manajemen, konsultan manajemen, karena peran hari ini tugas saya adalah berbicara tentang konsultan pengawas. Tentang waktu penugasan, merupakan kontrak jasa konsultasi yang ruang lingkupnya belum bisa terdefinisikan dengan rinci. Ini satu catatan bahwa definisinya belum bisa terinci, kita rinci, belum dapat dipastikan sifat perkiraannya, cara pembayarannya biaya personil. Dimensinya sesuai dengan daftar kuantitas berdasarkan volume penugasan. Jadi dalam menyusun KAK, paling penting dalam menyusun KAK dalam kontrak penugasan ini adalah di KAK. Adalah bagaimana kita menentukan berapa personil yang digunakan, penugasannya itu dikonversi menjadi ke hari, minggu, dan bulan. Dan konsultan pengawasan ini paling banyak dan sangat cocok digunakan di konsultan pengawas, karena kita berhadapan dengan item pekerjaan yang belum pasti, penugasannya waktunya juga belum pasti, belum bisa dipastikan untuk selesai. Nah, ini kita lanjut lagi, personil jasa konsultan pengawas itu seperti apa? Nah, ini saya sarankan teman-teman untuk melihat, mempedomani surat edaran ini sebagai standar kita di Permen PU nomor 16 2022. Itu ada tim leadernya, ada quality engineer-nya, ada ahli K3 konstruksinya, ada supervisor engineer-nya atau kita biasa sebut SE. Dan di situ juga di SE
16 itu juga menggambarkan tentang apa fungsi dan tugas masing-masing ini. Tapi sekali lagi untuk menentukan komposisi dari konsultan pengawas itu tergantung dari bagaimana model atau pekerjaan apa yang akan kita lakukan. Di essay ini sudah dijelaskan kalau dia tentang jalan, apa yang dibutuhkan, tentang bangunan seperti apa, tentang sumber daya air untuk pekerjaan sumber daya air, tenaga ahli apa yang dibutuhkan. Sekali lagi bahwa untuk konsultan pengawas ini sangat berperan penting adalah penentuan kerangka acuan kerja dalam menentukan eh, kontrak dari konsultan pengawas ini. Kalau kita melihat lagi di Permen PU nomor 10 2021, konsultan pengawas itu memiliki peran yang sangat krusial dalam sebuah proyek konstruksi. Mereka bukan hanya sekedar mengawas, tetapi juga sebagai pihak yang menjembatani antara pemilik proyek dan kontraktor dengan keahlian dan pengalamannya. Tapi kan yang biasa terjadi kalau di APBD mungkin kita sharing saja, biasanya itu yang kita dapatkan di lapangan itu penawarannya ahli, tapi yang datang bukan ahli. Yang kedua, sering juga lebih lebih tajam mata LSM daripada mata konsultan pengawas. Nah, ini perlu juga ketegasan. Dalam struktur pengendalian kontrak, kita bisa lihat bahwa penanggung tanggung jawabnya itu ada di PPK. Tapi pengawasannya itu bisa dilimpahkan kepada wakil sah direksinya atau direksi teknisnya atau kepada konsultan pengawasnya. Nanti jadi bisa saja untuk pengawasan di lapangan itu dibebankan berdasarkan KAK, kita rujukkan kepada konsultan pengawas pekerjaan kita. Mengapa konsultan pengawas sangat penting? Karena tanpa konsultan pengawas, boleh saja kita tidak menggunakan konsultan pengawas, tapi kan yang sangat penting ini kita biasanya menjadi PPK itu kalau ini saya berbicara APBD, kebanyakan itu satu PPK sampai 36 paket, 10 paket, 12 paket, malahan sudah 36 tidak dikonsolidasi lagi, maka beban dari PPK sebagai pengendali itu dia pasti akan memutar siklus pengawasannya, pengendaliannya itu bulan Januari sampai bulan 9 atau November, biasa baru kembali lagi ke pekerjaan yang pertama. Maka kita butuhkan seorang atau badan usaha yang harus membantu kita di lapangan dalam mengendalikan dan melihat segala sesuatu yang terjadi di lapangan. Karena pengalaman saya bahwa kontrak konstruksi itu yang sering menjadi temuan adalah lebih bayar atau denda dengan tidak karena jadi kelebihan bayar tidak sesuai volumenya, mutunya tidak sesuai, maka peran sangat konsultan pengawas ini sangat penting bagi kita. Dia sebagai penjembatan komunikasi, dia penjamin kualitas, dia mampu mengendalikan biaya, menjaga jadwal dan memecahkan masalah. Kenapa saya katakan dia memecahkan masalah? Karena konsultan pengawas ini adalah orang ahli yang kita bayar. Saya ingin bercerita seperti ini. Terkadang di proyek APBD itu KPA-nya itu adalah misalnya di Dinas Kesehatan itu orang kesehatan. Di Dinas PU orang teknis, tapi karena tim pendukung dan konsultan pengawasnya betul-betul melakukan tugasnya, terkadang PPK yang ada di Dinas Kesehatan itu tidak minim temuan dibanding dengan yang ada di Dinas Teknis. Maka sangat penting sekali kalau kita berbicara bahwa konsultan pengawas ini ada sesuatu yang sangat penting kita uh, miliki dalam sebuah proyek konstruksi. Kalau kita lihat alurnya ini adalah pemilik proyek menentukan tujuan proyeknya, konsultan pengawas melakukan pengawasannya,
dan memberikan rekomendasi teknis, melaporkan kemajuan proyek kepada pemilik proyek. Kontraktor melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan arahan dari konsultan pengawas. Kita masuk lagi ke saya keluar ya. Ini Bapak saya kayaknya agak materinya keluar ya. Oh, share screen-nya, Pak. Iya, dia ngambil yang antara ngambil yang lama atau ngambil yang baru. Kalau dia ngambil yang lama, yang baru. Blank nih, masih hitam aja ini. masih blank ya? Masih blank ya? Ya, ya. Tender itu pakai untuk lama. Begitu juga tetap bukan. Ada itu Kelihatan ya? Udah Belum, kelihatan, Pak. tender jalan. Ah, udah. Udah ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini di tahapan pelaksanaan konstruksi. Seorang PPK harus mampu memahami dan seorang konsultan pengawas itu harus mampu memahami tentang tahapan pelaksanaan konstruksi. Nah, tahapan pelaksanaan konstruksi itu dimulai dari penandatanganan kontrak sampai dengan FAO. Dan tahap penyelesaiannya, setelah tahap penyelesaiannya dia masuk ke FAO, dari PHO ke FAO. Nah, di mana nanti tugas konsultan pengawas kita butuhkan, karena kita akan berbicara di tahap sebelumnya ini, setelah ini kita akan berbicara di slide berikutnya tentang konsultan pengawas. Maaf, karena materi ini saya rincikan sesuai dengan pengalaman saya, dan saya adopsi juga sebagian dari aturan. Kenapa saya rincikan? Supaya kita sharing bahwa ini loh fungsi-fungsi dari konsultan pengawas. Kita masuk ke dari ini bisa dilihat di Permen PU nomor 10. Dan kita masuk ke tahap persiapannya. Dari tahap persiapan itu sampai dengan mutual check MC0. Penata kontrak sampai mutual check. Di sini ada PCM, ada RWMPK, dan sebagainya. Ini bisa dibaca saja nanti. Nah, ini peran konsultan pengawas dalam PCM. Setelah bertanda tangan kontrak, maka kita melakukan PCM. Setelah serah terima lapangan, dilakukanlah pre-construction meeting. Nah, ini adalah sangat-sangat krusial. Disinilah sebenarnya pre-construction meeting ini, di mana semua awal dari sebuah kegiatan itu dibicarakan. Tidak berupa seremonial biasa saja. Pertanyaannya, apakah konsultan pengawas juga harus memperhatikan RMPK-nya? Rencana mutu pengawasan wajib. Karena pengalaman saya sebagai PPK, pertama, terkadang kita melakukan PCM itu hanya sebagai seremonial. Dibahas setengah hari, diundang, dibahas setengah hari, tapi tidak dibahas secara rinci. Sementara PCM ini adalah peran penting. Kalau dikatakan di buku Pak Muji, waktu buku Pak Muji dibahas itu, disinilah tempatnya kita berdebat untuk mencapai sebuah bagaimana pengendalian kontrak yang baik, sebuah penghasilkan hasil konstruksi yang baik. Jadi, apa peran konsultan pengawas pada saat PCM? Pertama, konsultan pengawas itu, yang namanya konsultan pengawas itu harus menguasai dokumen kontrak dulu. Wajib dia mengetahui dokumen kontrak. Baik kontrak yang akan dilaksanakan, seperti apa sih jenis pekerjaannya, apa fungsi dan tanggung jawabnya. Itu yang harus dilakukan oleh konsultan pengawas. Yang kedua, memahami secara detail strip klausul dalam kontrak kerjanya. Nah,
di sini juga konsultan pengawas sudah mengajukan metode tentang metode pengawasan. Kapan personil A berada di lapangan, kapan dilakukan rapat, kapan dilakukan pelaporan harian, mingguan, dan bulanan, bagaimana dia melihat sebuah pekerjaan di lapangan dalam pengawasan dan sebagainya itu sebagai sesuatu yang seremonial saja oleh PPK, tapi sebenarnya disinilah penentuan dari segalanya. Yang kedua, dia konsultan pengawas itu pada saat RMPK antara penyedia dengan PPK di PPK menjabat ke RMPK-nya, maka konsultan pengawas hadir di situ untuk menyamakan persepsi bahwa bagaimana memfasilitasi menyelesaikan segala perbedaan intervensi terhadap dokumen kontrak, menjelaskan spesifikasi teknis secara rinci. Kan misalnya seperti ini. Di dalam penawaran, di dalam HPS, itu biasanya mungkin pengalaman saya, biasanya kita membutuhkan sebuah eh, material, taruhlah di kamar mandi, wastafel yang mereknya kita menghitung spesifikasinya sama dengan Toto, misalnya 1,5 1.500.000 dalam HPS. Tapi penawaran rekanan itu menjadi Rp500, 500.000. Nah, di situ juga harus diklarifikasi bahwa ini sesuai dengan spek yang kami minta, apakah ini sesuai atau tidak yang tercantum di dalam RKS. Itulah pentingnya PCM. Jadi PCM ini sebaiknya ini tidak dilakukan sebagai secara seremonial saja. Tapi PCM ini dilakukan kalau perlu sampai semuanya clear, bisa saja 2 hari, 3 hari. Ini yang selanjutnya ini bisa dibaca. Ini saya merincikan secara rinci bahwa apa yang saya alami dan sebagai PPK kemarin, dan ternyata saya pernah melakukannya di 2019 sebagai PPK Jalan Beton dengan kontrak 40 miliar. Alhamdulillah saya mendapatkan zero temuan dari BPK karena saya mencoba menerapkan hal-hal seperti ini berdasarkan kelemahan dan kekurangan saya, apa yang selalu dijadikan temuan, saya catat, oh ternyata di PCM kita harus seperti ini. Ini juga bisa juga teman-teman mungkin menambahkan atau mengurangi berdasarkan dari kondisi lapangan kita. Ini di tahap mobilisasi. Kan kalau tadi saya lihat di grup itu berbicara tentang di grup sebelah itu bagaimana sih, kapan sih denda, apakah konsultan pengawas dapat didenda? Dapat. Konsultan pengawas itu dapat didenda. Bagaimana model denda dari konsultan pengawas? Konsultan pengawas itu didenda berdasarkan kewajibannya, dan apabila dia lambat dimobilisasi, maka biaya personil itu bisa dikurangi tanpa mengurangi tanggung jawab mereka. Itu salah satunya, bahwa langkah awal yang sangat krusial dalam pelaksanaan proyek itu juga di mobilisasi. Ini kan biasanya kalau kita lihat schedule tadi itu, mobilisasi itu 30 hari. Kadang-kala juga dilakukan oleh rekanan atau konsultan pengawas itu dia berada di 32 hari. Ataukah pekerjaan sudah berjalan. Nah, di PCM itu harus disepakati kapan pekerjaan akan berjalan, maka konsultan pengawas sudah mulai juga dimobilisasi untuk masuk dalam melakukan pengawasan. Nah, ketika dia lambat, maka dia bisa didapat sanksi oleh PPK. Nah, ini tugas dia itu memastikan kontraktor telah mobilisasi seluruh peralatan, memeriksa kelengkapan dokumen pendukung seperti surat jalannya, meninjau lahan kerja, melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kondisi lahan sesuai dengan rencana, memastikan adanya fasilitas pendukung seperti kantor atau ke gudang yang atau biasanya kalau pekerjaan itu direct shift,
pengawasan pemasakan tanda-tanda proyek, memastikan pemasakan tanda-tanda proyek seperti papan nama proyek, lampu lalu lintas dan sebagainya. Ini kan juga papan nama proyek biasanya kalau di, saya nggak tahu kalau di tempat lain biasanya juga ini terkadang ini papan proyek ini selalu lambat, nggak pernah dipasang, Pak. Nanti disoroti oleh masyarakat, ini ini pekerjaan apa ya? Ternyata ada dana siluman yang masuk ke desa kita ini, ternyata ini tidak terpasang dengan baik. Ini saya mohon maaf, saya hanya berbicara tentang sebagai praktisi saja. Kita berbicara bahwa saya melihat bahwa mitigasi resiko proyek itu berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang kami pernah hadapi. Eh, ini juga koordinasi dengan pihak terkait, melakukan koordinasi dengan pihak seperti pemilik proyek, kontraktor, apabila ada sub, dan masyarakat sekitar. Nah, ini kan yang paling penting ini kan juga ini biasanya masyarakat sekitar kita ini kayak tadi nggak tahu proyek apa dan sebagainya. Eh, ini juga masalah mobilisasi mungkin yang paling sering itu tentang jalur jalan masuk ke proyek. Ini bisa juga dikoordinasikan setelah mendapat masalahnya itu disampaikan kepada PPK bahwa ini ada masalah seperti ini supaya PPK tepat mengambil tindakan. Apakah konsultan pengawas harus membuat laporan pada saat mobilisasi? Ya, dia membuat laporan-laporan harian apa yang pada saat mobilisasi itu apa yang terjadi dan sebagainya. Apakah terjadi keterlambatan oleh penyedia dan sebagainya. Itu dilaporkan secara rinci oleh konsultan pengawas. Nah, ini tahap mutual check MC0. Di mutual check MC0 ini, konsultan pengawas juga memiliki peran yang sangat penting. Pertama, apakah desain ini sudah sesuai dengan kondisi lapangan atau belum? Kan ceritanya begini, pada saat MC0, maka lahan itu akan dibersihkan terlebih dahulu, baru dilakukan MC0. Nah, terkadang kita menemukan bahwa kondisi lapangan yang pada saat pengukuran dalam desain atau pengujian tanah itu tidak, kan biasanya kalau pengujian tanah itu sondir itu biasanya 50, 100 meter. Sementara di antaranya ternyata ada tanah lempung dan sebagainya itu harus diperiksa oleh konsultan pengawas menemukan apakah desain itu pengujian terhadap desain untuk masuk ke soft drawing sebagai gambar kerja itu sudah diketahui. Jangan sampai nanti kita menggunakan desain, kan yang terjadi biasanya itu desain di copy paste menjadi soft drawing, di copy paste menjadi asphalt drawing. Ini kan sebuah sesuatu yang salah. Nah, ini kan biasa kejadian-kejadian kita, termasuk kelemahan-kelemahan biasanya itu desain di copy paste setelah masuk MC0. Sebenarnya di MC0 itu sudah mulai ada CCO. Bisa saja terjadi CCO apakah spesifikasi tidak sesuai, terutama biasanya di pekerjaan pengamanan tebing sungai. Ketika dibersihkan, ternyata ini ada lekukan yang membutuhkan timbunan besar dan sebagainya, ini tidak kelihatan pada saat pengukuran waktu desain. Maka salah satu fungsinya adalah dia memastikan bagaimana desain itu bisa diterapkan di lapangan. Kalau tidak bisa diterapkan, maka dia menyampaikan kepada PPK dan PPK meminta kepada konsultan perencana untuk melakukan perubahan. Karena menurut saya secara pribadi, sebenarnya kesalahan desain itu bisa tereduksi setelah pekerjaan selesai apabila pengendalian dan pengawasannya itu betul-betul dilakukan. Yang kedua, ada prinsip di dalam kontrak itu ada perubahan kontrak CCO. Maka seharusnya itu desain itu sudah tereduksi kesalahan-kesalahannya di soft drawing untuk dijadikan gambar kerja. Ini kita juga melihat bahwa di sini yang paling penting juga ini pengukuran dan penetapan volume. Melakukan pengukuran. Biasanya tentang timbunan ini yang sering terjadi nih. Karena kita kan biasanya juga itu kalau di daerah kebanyakan biasanya mudah-mudahan sudah tidak lagi
Itu kan konsultannya itu ditandatangan direkturnya dan sebagainya, tapi tenaga ahli yang ditawar itu tidak, bukan itu yang datang. Nah, ini yang menjadi biasanya dalam penentuan. eh, jadi kalau penimbunan biasanya hanya digali, oh ini dipasang patok ini dibutuhkan tinggi sekian, tapi diukur tidak menggunakan pesawat ukur. Ini juga salah satu. Menentukan dan menyelesaikan segala perbedaan atau ketidaksesuaian yang ditemukan. Ini yang tadi saya bilang antara desain, spek, kuantitas dengan kondisi lapangan, ya, dan dia membantu menyusun berita acara MC0. Maksudnya di sini berita acaranya ini dibikin oleh tim oleh PPK, tapi kelengkapan dari hasil MC0 itu sebagai lampiran dari berita acara MC0. Ini tahap tadi saya penggal-penggal. Maka ini kita masuk ke tahap kegiatan konstruksi. Mungkin nanti ini bisa kita baca apa yang aku dilakukan sebenarnya di tahap kegiatan konstruksi. Saya batasi untuk konsultan pengawas. Jadi kita langsung saja, ini requisite of work. Yang biasa orang bilang dulu, istilah dulu itu requisite. Sekarang ini adalah request of work, itu ada persetujuan untuk melakukan pekerjaan. Bisa saja persetujuan pekerjaan ini dilakukan secara bersamaan. Misalnya menggali galian pondasi dengan perakitan besi. Itu boleh. Cuma saya menggunakan seperti ini. Ini yang saya dapat, ini saya rubah sebagai inovasi di lapangan ini. Jadi saya meminta bahwa setiap mau mengajukan item pekerjaan baru, maka dilakukan permohonan requisit, tapi sudah dilampirkan backup data. Backup data bukan hanya sebagai backup data tertulis, misalnya di jalan itu STA, STA B, STA, STA 1, STA 2, STA 50, tebalnya sekian, lebarnya sekian, tapi harus diikuti dengan dokumentasi backup data. Ini yang menyebabkan kita sebagai ini saya buat ini, kenapa saya bikin ini, karena kelemahan kita selama ini kan lebih bayar. Ketika datang audit, dicek STA 100 dengan tebal, dikatakan tebal 15, ternyata tebalnya 13. Tapi kalau dengan dokumen lengkap diurutkan seperti ini. Nanti saya coba di slide selanjutnya dikatakan seperti ini. Saya menambahkan seperti ini. Rencana ketebalan misalnya 15, terpasang dia 13 atau terpasang dia 16, kita akui dia 16. Tapi di sampingnya itu harus ada foto bahwa di STA itu memang ada fotometer yang mengukur bahwa memang dia 16 cm. Ini yang masalah juga kita kan selalunya nanti backup itu setelah mau FAO baru di backup semua. Pekerjaan yang tidak nampak dikira-kirakan dicocok-cocokkan dan sangat merugikan ketika saya bilang tadi desain di copy paste menjadi gambar kerja soft drawing, di copy paste lagi menjadi asbul drawing. Begitu diperiksa ternyata backupnya 16, ukuran gambar di asbul drawingnya 15, Pak. Atau ukuran gambar di asbul drawingnya 13 atau kebalikannya dan sebagainya. Maka inilah yang sangat paling penting bagi saya dalam mengendalikan kontrak sebagai PPK, yang saya sangat tekankan kepada konsultan pengawas itu bahwa setiap mengajukan pekerjaan backup data itu sudah terajukan. Malahan saya meminta bahwa asbul drawing item itu sudah ada. Jadi sisa nanti kita rampungkan untuk dijilid satu kali jilid. Mungkin seperti itu, dan serah terimanya juga, maksud saya bukan serah terima, berita acara pemeriksaannya itu sudah berdasarkan item-item pekerjaan. Tapi sekali lagi ada item pekerjaan yang bisa bersamaan. Tidak bilang bahwa setelah pondasi kita naik slope, tidak boleh rakit besi dan sebagainya. Itu boleh. Pekerjaan kusen pun sudah boleh bisa dilakukan. Mungkin seperti itu. Ini yang di sebelahnya ini bisa nanti dibaca. Ini juga biasanya saya sarankan kalau
membuat KAK kita pastikan bahwa secara lengkap bahwa apa sih tugasmu konsultan pengawas pada saat row ini. Apa sih tugasmu pada saat PCM? Jadi ini bisa juga sebagai daftar simak dan boleh teman-teman kurangi, boleh teman-teman tambahkan karena ini yang saya lampirkan hari ini sebuah saya buat berdasarkan aturan juga, cuma ada yang saya tambahkan karena saya mencoba ini, alhamdulillah pernah saya menjadi PPK, saya eh, apa zero dari temuan dari BPK. Nah, ini format contoh persetujuan. Jadi tadi di row itu apa yang harus disetujui itu masalah kedatangan material. Konsultan harus melihat speknya seperti apa. Misalnya datang besi yang dibutuhkan besi 10, yang datang besi 8 dan sebagainya itu ditolak. Harus ditolak. Ini contoh-contoh format pengajuan materialnya. Ini ada persetujuan terhadap gambar kerjanya. Ini bisa dilihat di Permen nomor 10 eh, Kementerian PU sebagai contoh. Tapi ini boleh dirubah. Kalau saya sih bisa kita rubah bahwa ini dibikin oleh rekanan, diperiksa atau diteliti oleh konsultan pengawas. Artinya begitu tanda tangannya supaya jenjang terhadap substansi tanggung jawab itu terukur. Nah, ini pada saat pelaksanaan pekerjaan, apa sih konsultan pengawas lakukan? Konsultan pengawas memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana anggaran. Pengawasan yang dilakukan oleh konsultan pengawas bersifat berkala, kontinu, dengan melakukan kunjungan lapangan secara rutin. Ini kan biasanya ini terkadang dia datang kalau di kita karena anggarannya biasanya kan itu kalau di daerah itu masih menggunakan proyek 1 miliar, 3% pengawasannya, 2%, 3% desainnya, perancangannya, sekian persen pengawasannya. Sementara kan harusnya kan berdasarkan remunerasi. Kalau saya nggak salah remunerasi keputusan Menteri PU 524 ya 2022. Nah, ini yang jadi yang datang yang kita harapkan dia datang tidak setiap hari dan tidak bekerja sesuai dengan di syarat-syarat kontrak itu kan 7 hari, 8 jam dalam 1 hari. Ini pemeriksaan kualitas, dia melakukan pemeriksaan kualitas, makanya alat ukurnya itu nanti pada saat PCM, metode pemeriksaannya itu harus jelas. Misalnya memeriksa besinya seperti apa, rangkaian besinya seperti apa, maka metode RDRMPK konsultan pengawas itu sudah menjabarkan item-itemnya. Maka tadi saya bilang dari awal, konsultan pengawas itu harus paham betul apa yang akan dilakukan. Misalnya kalau dia balok bentangan sekian, besinya sekian, di mana behelnya, berapa jarak behel, itu seharusnya sudah diketahui oleh rekan yang menggambarkan metodenya. Ini kita lanjut lagi, ini di manajemen keselamatan ketiga, wajib ini. Apa yang dilakukan oleh konsultan pengawas, dia evaluasi kontraktor. Selain dia evaluasi kontraktor, dia harus evaluasi dirinya dulu. Apakah dia masuk proyek dengan menggunakan K3 sesuai standar K3 atau tidak. Yang kedua, apakah bangunan konstruktor ini memenuhi K3 konstruksi atau tidak. Harus paham. Ini juga bisa dibaca mungkin sekali lagi ini sesuai dengan regulasi tapi ada penambahan bahasa boleh dikurangi atau ditambahkan oleh teman-teman. Ini ada beberapa poin. Evaluasi metode pelaksanaan memastikan pelaksanaan konstruksi yang digunakan oleh kontrak sudah sesuai dengan spesifikasi teknis standar yang berlaku.
Kan biasanya metode-metode pelaksanaan tadi seperti yang saya bilang, pada saat mau mengecor, bagaimana dengan selam tesnya, kondisi selam tes betulnya, dan sebagainya itu harus kelihatan. Ini diperiksa di row-nya tadi, pengujian berkala, melakukan pengujian berkala terhadap hasil pekerjaan, memastikan kualitasnya, itu tetap dilakukan. Dan tetap dilakukan juga verifikasi gambar kerjanya, apakah sudah sesuai atau tidak, detail dan sebagainya. Ini kita lewati aja, saya langsung masuk ke waktu. Konsultan pengawas ini memiliki sangat penting dalam pengendalian waktu, bahwa proyek dapat diselesaikan tepat waktu dengan melakukan evaluasi jadwal monitoring kemajuan pekerjaan. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya, Pak. Ini kan pengawasan ini kan dilakukan setiap hari. Harusnya kalau konsultan pengawas paham bahwa keterlambatan sampai 3% itu sudah bisa terbaca, Pak. Ngapain kita tunggu sesuai dengan SCM 1, SCM 2, 3 yang mendasari 10%, 5%. Di periode pertama 10%, periode kedua 5%. Kalau kita sudah mendeteksi, maka konsultan pengawas itu sudah memberikan rekomendasi kepada eh, PPK bahwa ini ada potensi keterlambatan pekerjaan, ini loh bakat percepatannya, ini loh solusinya, itu sudah harus dilakukan. Tidak lagi kita menunggu bahwa ini akan menunggu keterlambatan sampai 10%. Kalau menurut saya 3% itu sudah sangat besar kalau di dalam suatu pekerjaan konstruksi. Maka sebenarnya sudah bisa dijabarkan sebenarnya di laporan periode mingguan. Di situ konsultan pengawas bisa melakukan, sudah memberikan solusi kepada kita semua. Ini masih mengelola keterlambatan, ini bisa dibaca saja mungkin. Koordinasi dengan kontraktor, evaluasi klaim keterlambatan, menganalisis klaim keterlambatan, dan sebagainya nih. Yang dimaksud ini apabila ada terjadi keadaan kahar. Apakah kita sudah penyedia telah memberikan minimal 14 hari dari pemberitaan 14 hari kepada pemilik proyek. Ini pengelolaan yang selanjut lagi ini di pengelolaan perubahan yang seperti tadi saya bilang. Evaluasi usulan perubahan di menganalisis setiap usulan perubahan. Kan biasa gini, kontrak change order itu, CCO itu dilakukan, ada prinsip. Jangan melakukan CCO berdasarkan keinginan. Tapi CCO itu dilakukan berdasarkan kebutuhan kondisi lapangan. Itu prinsip dari CCO, kalau menurut saya. Karena apabila dia berdasarkan keinginan, itu akan menjadi soal nanti. Misalnya begini, ketika waktu terdesak, harusnya kerja drainase, tapi karena kalau kita kerja jalan, tambah aja Pak, kita CCO aja ke pengerasan jalannya biar bertambah panjangnya, drainasenya nggak usah dikerja. Karena drainasenya memakan waktu. Nah, ini biasanya itu adalah salah satu CCO yang biasa berdasarkan keinginan. Maka konsultan pengawas itu memberikan pertimbangan. Inilah kondisi CCO yang sebenarnya yang harus dilakukan. Jadi penyedia tidak asal-asalan saja mengajukan CCO. Yang kedua, berdasarkan justifikasi, menilai justifikasi, bersama-sama membuat justifikasinya seperti apa CCO itu. Ini yang biasanya juga menjadi temuan apabila CCO mungkin pada pekerjaan antara kontrak harga satuan dengan lamsam. Itu kan dikatakan bahwa perbedaannya kan hanya di volume. Harga satuan boleh berubah volume, lamsam nggak boleh berubah volume. Itu bisa dilihat di syarat-syarat umum kontrak. Kalau bisa itu paling jelas sekali kalau kita lihat di MDP gabungan antara harga satuan dengan lumsum. Ini kita lanjut lagi ke backup data.
seperti tadi saya katakan bahwa backup data ini harus selalu ada, Pak. Setiap akan meminta apa melanjut ke pekerjaan item berikutnya, harusnya backup data itu sudah selesai di item sebelumnya. Atau pada saat mengajukan pembayaran itu backup data sudah ada. Harus ada juga dokumentasi tentang backup data, baik data mutu dan data fisik. Saya lanjut lagi. Ini misalnya perhitungan volumenya, kita harus paham dulu, sepakat dulu volumenya seperti apa, apakah sudah akurat, sudah benar yang dilakukan oleh eh, rekanan atau tidak. Ini perbandingan dengan dokumen kontrak dengan gambar kerja. Apakah sudah sesuai dengan gambar yang terpasang ini, apakah sesuai dengan gambar kerja atau tidak. Spesifikasinya bagaimana, apakah jadwal pelaksanaannya juga sudah sesuai atau belum. Ini eh, bisa dibaca mungkin Pak, Bapak Ibu, ini backup datanya, ini lanjutan dari poin-poin yang harus diperhatikan oleh konsultan pengawas. Nah, ini saya katakan tadi bahwa contoh backup data, di sini ada saya merubah seperti ini, mungkin bisa kelihatan Bu ya, Bapak Ibu. Saya Ya, perbesar, bisa Pak. kelihatan? Ya, Ya, kelihatan Pak. kan ya, biasanya itu eh, yang ada hanya ini, rencana dan realisasi. Tapi di sini saya merubah bahwa kan biasanya itu kalau di APBD itu kan penambahan 10% agak susah ya. Karena biasanya dibicarakan dulu di DPR, panjang dan sebagainya. Kan itu pemahaman orang-orang keuangan kita kan biasa di APBD itu berbeda-beda. Nah, jadi saya menjabarkan seperti ini, Pak. Jadi misalnya kita direncanakannya seperti ini, realisasinya seperti ini, nah ini yang diterimanya seperti apa? Tetapi yang kita terima besaran realisasinya dan terkadang antara total nilai volume, misalnya yang kita rencanakan volumenya 500 terpasang apa 550, maka itu dijadikan addendum final walaupun tidak terbayar kelebihan itu. Karena di dalam biasanya kalau dia bersoal, maka kehitungan kelebihan itu akan menjadi satu bahan pertimbangan. Itu yang saya lakukan. Yang kedua, ini kan tidak semua orang teknik menjadi PPK, Pak. Maka di backup data perhitungan backup misalnya terhadap dimensi, saya coba meminta teman-teman konsultan untuk melampirkan rumusnya seperti apa. Jadi kalau kita mengukur bersamaan dengan konsultan pengawas, dengan penyedia, kita sudah bisa tahu, oh yang dimaksud dengan L ini, cara perkaliannya ini pada segmen sekian, mungkin lebar dindingnya sekian, volume yang kita dapat seperti itu. Ini juga sebagai karena nanti kan di final report terhadap konsultan pengawas itu salah satunya adalah memberikan rekomendasi terhadap pekerjaan yang akan datang. Ini dijadikan juga sebagai segmen bahwa pembelajaran bagi kita semua. Nah, ini contoh dokumentasi backup. Jadi misalnya di STA sekian kita tulis tebalnya berapa dikawinkan dengan yang terpasang ini. Rencananya berapa, ini dilampirkan di sampingnya. Ini misalnya tebal kiri panjangnya berapa. Jadi pada saat kita uji, ini gampang sekali pengujiannya, Pak. Kita coba pada saat pengujian di lapangan, saya pernah mencoba, berapa kali saya coba, kita coba acak. Misalnya STA 100, kita tanya ke konsultan pengawasnya, kamu STA berapa? Coba ambil 2 STA, rekanan mengambil 2 STA, saya mengambil 2 STA secara acak. Kita uji, kalau 10 tidak sesuai antara backup dengan ini, saya menganggap bahwa backup data itu tidak dapat diyakini. Antara tertulis dengan dokumentasi yang ada di lapangan, saya menganggap itu sesuatu yang tidak dapat diyakini.
Misalnya ada perbedaan antara yang tertulis dengan yang eh, pada saat foto backup ini yang dirujuk. Mungkin seperti itu. Ini laporan harian. Nah, di laporan harian ini, apakah rekanan harus melaporkan? Ya, harus melaporkan. Dia harus melaporkan mulai dari segala sesuatu yang terjadi, apa yang dilakukan, siapa tamu, apa yang dilakukan, bagaimana apa yang dilakukan oleh rekanan, bagaimana tentang ketiga, apakah eh, sesuai dengan jadwal pelaksanaannya dan sebagainya itu dilaporkan, bisa dilaporkan juga di laporan harian. Nah, ini contoh format bagan alirnya. Ini ada di eh, PP 10 juga. Silakan dilihat bagan alirnya ini mungkin nanti bisa dibaca Pak, Bapak Ibu. Ini contoh format dokumentasi laporan harian. Ini juga bisa dilihat di PP 10. Nah, ini sebuah inovasi yang saya lakukan selama ini Bapak Ibu, bahwa saya meminta kenapa hanya laporan harian itu harus berupa WA. Selain tertulis, dia berupa WA. Karena menurut saya segala sesuatu pengendalian pekerjaan itu diawali dari harian. Ketika harian itu tidak sesuai, maka ini akan menjadi permasalahan. Kan laporan biasanya juga, ini hanya contoh di negeri, bukan di negeri kita ya, di negeri sana biasanya laporan itu dibalik Pak. Dari laporan bulanan dikonversi ke mingguan, mingguan ke harian, yang harusnya dari harian dirangkum ke mingguan, dirangkum ke bulanan. Nah, itu yang sering terjadi. Biasanya dibalik untuk dicocok-cocokkan, oh hari ini sekian, hari ini, minggu ini sekian. Jadi diambil dari bulanan dihitung mundur. Dihitung ke belakang, harusnya harian yang ke depan. Jadi ini diminta khusus dari Pak Muji untuk saya menjelaskan kepada teman-teman di konteks laporan harian ini. Karena ini juga laporan harian ini pernah menguntungkan saya ketika terjadi kahar. Kan tiba-tiba kita kerja abutmen, jembatan, tiba-tiba malamnya banjir Pak, hilang. Pak, kan menjadi perdebatan itu. Apa sih yang sudah jadi kemarin dan sebagainya? Bagaimana foto sebelum kejadian dan sesudah kejadian. Nah, ini di laporan harian ini ternyata membantu kita. Ini saya membuat sebuah WA, kan ya, karena sekarang zamannya sudah WA, maka setiap proyek itu kita bikinkan grup WA. Di situ ada penyedia, ada konsultan pengawas, ada staf pendukung PPK, ada PPK, dan tiap hari dia melakukan kontraknya penugasan ini juga sebagai salah satu kontrol absen kita. Jadi seperti ini pembangunan, eh, tanggal dan harian ini diisi, kegiatan hari ini apa, misalnya ada 4 item kegiatan, diisi apa yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan per hari ini, bahan material yang dimasukkan, ini apakah ada material dimasukkan pada hari itu, apakah sesuai atau tidak sesuai, itu, dan berapa material yang tersisa. Kenapa harus ada ini? Karena untuk menghitung bahwa bagaimana, untuk menghitung apakah material ini cukup untuk hari berikutnya. Ini kan juga Izin biasanya Pak membuat kita Andi, siap. 5 menit lagi Pak. Oh, siap, siap, Pak. Ini laporan harian WA. Saya lanjut lagi, Pak ya, ke laporan mingguan. Nah, ini laporan mingguan mungkin bisa dibaca saja. Nanti saya juga mungkin di laporan mingguan ini saya mau berikan contoh tentang bagaimana laporan mingguan yang selama ini kita lakukan. Tapi nanti pada saat ini laporan mingguan, ini baca saja laporan bulanan. Yang jelas laporan harian adalah mingguan rangkuman dari laporan harian, bulanan adalah laporan minggu
rangkuman dan mingguan. Terus ini bagian alirnya, contoh laporan harian. Ini laporan akhir yang paling penting sebagai rekam jejak ketika ada audit. A sampai Z di rangkuman dari semua administrasi proyek dirangkum di sini. Kita biasa namakan ini final report dalam konstruksi. Ini dibaca saja. Ini yang pada saat pembayaran, ini poin-poin yang paling harus dihadirkan oleh konsultan pengawas. Yang kedua, yang saya hanya menggarisbawahi pada saat pembayaran itu selalu memperhatikan ini. Kan semua spesifikasi teknis, baik bina marga, gedung, dan sebagainya itu selalu diikutkan dengan memperhatikan spesifikasi teknis tentang pengukuran dan pembayaran. Ini biasanya terabaikan. Ini tahap akhir pekerjaan. Di sini ada PHO, ada FHO. Ini apa peran dari konsultan pengawas pada saat dia melakukan PHO. Dia memastikan seluruh pekerjaan telah selesai, melakukan pemeriksaan fisik terhadap seluruh item pekerjaan, maka saya menyarankan biasanya dalam schedule yang saya buat biasanya untuk pekerjaan konstruksi itu, saya mengosongkan 14 hari sebelum, misalnya kontraknya 90 hari, berarti 14 hari sebelum 90 hari itu sudah mulai masuk tahap PHO. Ada set visit pertama dan set visit kedua. Tidak mungkin dilakukan PHO dalam satu hari. Jadi dilakukan dua kali set visit. Set visit pertama melihat apa kekurangan dan yang harus dilakukan. Nanti set visit kedua baru dilakukan pemeriksaan apa yang menjadi catatan. Ini PHO. Kita masuk ke FAO-nya. Apakah konsultan pengawas berperan terhadap? Oh ya, maka di dalam pencairan konsultan pengawas itu sama dengan rekanan itu salah satu checklist dan daftar simaknya adalah sebelum dicairkan dia 100%, maka dia memberikan kita adalah metode bagaimana cara melakukan pengawasan atau melakukan pekerjaan kalau penyedia pada saat masa pemeliharaan. Mungkin seperti itu. Sekian dan terima kasih mungkin karena waktu Pak. Saya kembalikan ke moderator. Sekali lagi ini kita hanya sharing saja dan beberapa yang poin-poin yang saya masukkan di sini adalah berdasarkan apa yang saya tambahkan dengan kondisi berdasarkan hasil praktisi saya di lapangan. Mungkin seperti itu. Silakan Pak, Bang. Baik Pak Andi, terima kasih Pak laporannya. Ini udah ada dua orang yang raise hand ini Pak ya. Kita mulai dari Ya Bang. Pak Rian Hidayat yang dari tadi udah Ya, nunggu. Dipersilahkan kepada ya Pak Bang. Rian Hidayat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam. Dari mana Pak Rian Bang. Hidayat? Saya dari Jawa Barat, Pak. PIP, Dari Jawa mana? Barat. Jawa Barat, Pak. Jawa Barat. Ya. Oh Jawa Barat. Ya, silakan. Ini menarik sekali ya, Pak Andi ya. Kalau keseluruhan lingkup kerja ini dilaksanakan dengan baik oleh konsultan pengawas, saya rasa pekerjaan kita akan sesuai, tepat waktu dan mutu tercapai, Pak. Cuman Pak, permasalahan yang dialami itu, ya ini juga saya pengen sharing ya. Karena sudah Ya menjadi Pak. concern BPK nih. Terkait kinerja konsultan pengawas, Pak. Jadi logiknya BPK seperti ini. Ada pekerjaan yang telat lewat tahun dan temuan materialnya besar gitu kan. Jadi Ya, pertanyaan nih, sanksi terhadap konsultan pengawas itu seperti apa? Karena kalau lihat yang Bapak paparkan tuh seharusnya mereka tuh bisa mengcover kendala di lapangan kan mereka tuh membantu PPK ya Pak ya. Nah, ya, ya Pak. berkaitan dengan ini, mungkin Bapak pernah bisa sharing pengalaman, Pak. Karena kalau kalau sepanjang yang saya temui itu output konsultan pengawas tuh yang selalu ternilai untuk dibayarkan itu hanyalah laporan, 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 Pak ya. Dan Iya ketika Pak. WP-nya habis, permasalahan tidak selesai gitu kan, dan seolah-olah Ya, kalau tidak ada anggarannya mereka bisa bebas anggaran. Nah, apakah ya. ada kebijakan atau strategi inovasi nih Pak supaya kita bisa memaksimalkan konsultan pengawas Pak dalam hal mungkin
Jadi substansi pekerjaannya itu benar-benar menjadi acuan dalam pembayaran, Pak ya. Satu. Ya, Yang kedua mungkin sanksi daftar hitam pun bisa diterapkan juga, Pak. Jadi teman-teman PPK itu dapat konsultan yang bonafit dan kinerjanya bagus, Pak. Itu aja, Pak, sementara dari ya. saya. Terima kasih. Makasih Ya, Pak. makasih Mas Bang, Rian. aku langsung jawab aja ya Bang ya, Iya, supaya nggak lupa. silakan Pak Andi. Ya, Ya, ya. Makasih banyak Bang atas pertanyaannya. Nah, Eh, pertanyaannya tadi itu sangat menarik. Memang itu juga yang menjadi pertama yang saya hadapi Pak, jadi PPK. Ini kan yang bandel ini kan biasanya penyedia kan Pak. Yang kedua, karena konsultannya juga tidak konsisten terhadap pengawasan tidak setiap hari di lapangan, maka salah satu inovasi yang saya bikin tadi itu laporan harian itu Pak melalui WA. Jadi kita sudah bisa digambarkan keterlambatan atau tidak terlambat. Mungkin saya izin sharing juga Pak tentang laporan mingguan ya supaya kita bisa lihat, supaya tadi kita bisa lihat bagaimana keterlambatan itu bisa tercapai. Saya izin sharing Pak ya, boleh ya? Sudah kelihatan Pak ya? ya silakan Pak. Ini laporan mingguan. Ini ke laporan mingguan udah kelihatan ya. Ya, ya, dah. Nah, di sini salah satunya ini Pak. Saya rubah laporan mingguan itu sebagai seperti ini modelnya Pak. Ini dulu bayangkan ini pekerjaan di Jakarta. Mungkin bisa dimut sedikit. Bayangkan ini pekerjaan di Jakarta. Kami ada di Luwu Timur, Pak, di ujung di selangkangan di Pulau Sulawesi Selatan, di Pulau Sulawesi. Nah, pengendaliannya sangat jarak jauh. Ini kita bikin, dibantu oleh kebetulan, alhamdulillah kita dapat konsultan yang baik pada saat itu. Kita sepakat, ini seperti ini laporannya. Ini contoh aja. Maka sudah dilaporkan, Pak, pada periode 16 itu lambat atau tidak. Ini bisa dilihat. Nah, itu sebenarnya kan signal-signal keterlambatan itu sudah harus diberikan oleh konsultan pengawas kalau konsultan pengawas benar. Maka kita sepakati untuk per minggu apakah lambat ataukah cepat itu sudah terbaca. Nah, ini seperti ini, dan yang sangat ingin saya tampilkan di sini, ini kan kalau kita lihat schedule ini Pak, ini kan biasanya orang teknik mengatakan mulut naganya udah mulai terbuka ini. Ketika dia warna merah maka mulut naga ini akan terbuka, maka ada keterlambatan. Jadi ini kayak kita ini walaupun sudah minus 0, 0, sekian itu sudah terbaca oleh konsultan pengawas. Ini contoh saja, dia gambarkan apa kegiatannya, maka ini yang sangat penting. Dia membantu PPK membikinkan bar chart, Pak. Bar chart percepatannya. Bagaimana metode percepatan yang harus dilakukan. Itu kalau konsultan pengawasnya memang konsultan pengawasnya benar-benar. Jadi inovasi ini kita buat. Jadi kita sama-sama saling ini kan ceritanya begini Pak. Kalau proyek itu bermasalah, maka PPK akan bermasalah, konsultan pengawas bermasalah, penyedia juga akan bermasalah. Kita menganggap kita setara dalam satu tim, tapi kita sepakati semuanya modelnya di PCM. Model laporannya seperti ini loh. Bagaimana kalau kita seperti ini? Karena yang paling penting kan kita harus paham dulu mitigasi resikonya seperti apa. Yang kedua, kalau konsultan pengawasnya tidak sesuai di lapangan, maka itu kembali tadi Pak. Jangan bayar Pak. Kita dendanya dia apa? Tidak dibayar personilnya Pak. Yang harusnya personil ini hadir di setiap hari ya kita kurangi biayanya. Karena kan kalau waktu penugasan itu kan dia berdasarkan invoice, berdasarkan absensi dan sebagainya. Mungkin seperti itu sharing saya Pak untuk sementara. Terkait dengan temuan tadi Pak, gimana Pak tentang pembayaran Oh, tadi? terkait temuan ya? Belum ya? Terkait temuan gini Pak.
seperti tadi saya bilang bahwa temuan itu kan harusnya backupnya itu Pak. Tadi saya berbicara tentang backup, yang backup harian, mingguan, bulanan itu. Kalau kita lihat terhadap backup, itu tadi saya merubah sebuah format backup. Ini kelihatan ya Pak ya? Kelihatan Pak ya? Halo? Ya, kelihatan Kelihatan ya? materi tadi ya. Oh. Ya, ya. Ini backup ini Pak. Jadi untuk supaya kan selama ini saya bilang tadi bahwa kejadiannya itu kita kan selalu kelebihan bayar. Temuannya kan selalu kelebihan bayar itu Pak. Karena dia untuk konstruksinya karena mungkin kekurangan karena kurang volume atau mutu. Jadi untuk pendekatannya saya seperti ini. Kalau untuk konsultannya biasanya kan temuannya itu kalau konsultan tidak sesuai dengan personil yang ada, yang ditawarkan. Kan boleh di dalam syarat-syarat umum kontrak itu boleh mengganti personil. PPK boleh mengajukan pergantian personil. Nah, ini memang harus di laporan harian tadi kenapa saya minta WA, karena di situ dilaporkan siapa-siapa yang hadir. Di foto lagi lengkap dengan dokumentasinya. Itu yang untuk menghindari. Saya juga sering mengalami bahwa ternyata kan pemeriksaan BPK itu biasanya saya pernah alami seperti ini. Si A bekerja mengawas di tempat kita, ternyata dia dipakai di tempat sana, tapi ketika diminta oleh BPK, auditor itu biasanya meminta ada bukti pajaknya enggak waktu Anda membayar. Itu ketahuan, Pak. Ternyata orang ini bekerja di dua tempat, sementara kan personil pengawas itu kan tidak boleh berada di dua tempat. Jadi maka perketat dengan review, bikinkan checklist terhadap kalau kita tidak berbicara tentang ini, saya hanya berikan masukan bahwa di di pendukung PPK itu membuat checklist ketika akan dibayar konsultan pengawas ini harus absennya jelas, dilengkapi dokumentasi dan sebagainya. Mungkin seperti itu sharing saya Pak. Eh, Terus Pak, kalau terkait dengan apa? Tapi dulu Pak moderator Pak. Iya, Pak, Mas Rian Gadat, silakan untuk ini tanggapannya. ini mungkin Pak ya hanya 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 melempar Ya, eh, melempar diskusi aja Pak. siap siap. Kan kalau kita kalau kita lihat mereka mah kan dibayarnya menmon Pak ya. Nah, nah ketika pola pembayarannya mengikuti progres fisik, apakah bisa dikaji nggak Pak itu? Karena kata saya lebih fair itu Pak. Jadi ketika ada ada telat pembayaran, ya si konsultan pengawas itu memiliki kontribusi juga Pak. Karena kan Ya, yang Bapak kalau saya lihat ini kan sebenarnya seharusnya menjadi eh, rentang kendali mereka Pak dalam pengendalian membantu PPK gitu Pak. Nah, apa ya. mungkin Pak? Jadi si pola pembayarannya tuh ya biar nanti pun ketika ada telat tuh ya masih teranggarkan gitu Pak. Pernah ada pengalaman Eh, gitu? izin Pak. Jadi ada dua versi Pak ya pendapat ini ya. Ini kan juga sering mengemuka di konsultan. Apakah konsultan pengawas itu kontraknya lamsam berdasarkan dengan progres pekerjaan ataukah? Tapi kalau dia menggunakan waktu penugasan, maka dia berdasarkan berapa waktu personil yang dipakai. Itu kan menjadi pertanyaan. Yang kedua, apakah boleh seperti itu? Sebenarnya kalau menurut saya, sepanjang itu di metode pembayaran yang dicantumkan di KAK, maka bagian dari kontrak. Kalau kontrak, ini pendapat saya ya Pak ya, karena saya mengacu kepada KUHP 1338, segala kesepakatan dari dua belah pihak itu merupakan undang-undang. Sama dengan seperti ini. Permasalahan dari konsultan dengan kontrak waktu penugasan di APBD ketika pekerjaan pemeliharaannya nyebrang atau bangunan gedung itu kan wajib konsultan pengawas
mengawasi pekerjaan di masa pemeliharaan. Dia nyebrang tahun. Apakah di APBD boleh, bagaimana sih membayarnya kalau dia nyebrang tahun? Ini kan selalunya kan ini bertentangan dengan orang keuangan, biar ada beberapa pendapat. Maka menurut saya Pak, dicantumkan ada pendapat mengatakan saya pernah melakukan Pak, kalau kecil saya bayar sekaligus, saya cantumkan di kontrak Pak. Tapi tanggung jawab Anda adalah tanggung jawab terhadap sampai dengan masa pemeliharaan. Mungkin seperti itu. Tapi ada juga versi mengatakan kalau waktu penugasan ya nggak boleh berdasarkan apa tidak boleh berdasarkan pelaksanaan fisik. Tapi semuanya harus kalau dia konsultan. Kalau menurut saya ya kalau disepakati ya apa apa salahnya sih? Itu menurut pendapat saya Pak ya. Ini boleh didebat, boleh menurut pendapat saya. Tapi semuanya kan itu kan tergantung dari eh, yang penting itu kerugian negaranya tidak ada, sama-sama kita sepakat dan setuju ya apa boleh boleh sih Pak. Mungkin seperti itu Pak. Gimana Pak Rian? Ada tanggapan? Ya, saya sih setuju dengan pendapat Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Siap ya Pak. Udah cukup ya? Terima kasih. Ya, cukup cukup. Baik, terima kasih Pak Rian. Kalau Selanjutnya saya nih, ada kalau ada salah pendapat tadi mau diluruskan Pak ya. ya ya Pak. Kita sama-sama sharing Pak ya. Iya, namanya sharing session ini Pak. Iya. Baik, Ya Pak. selanjutnya ada Bapak Astawa. Mohon Siap. silakan Pak, perkenalkan diri Pak Astawa dari mana? Baik, mohon izin Pak Setia, selamat Ya, silakan sore. Pak. Selamat sore. Dari mana Saya Pak Astawa? Astawa dari Badung, Bali, Pak. Bali, Badung. Dari Badung, Bali. Oh Badung. ya, ya, silakan Pak. Mohon izin tidak on kamera, Pak, karena ada gangguan di sini sedikit. Mungkin untuk Pak Andi, saya sangat senang di sini paparan yang sangat baik menurut saya dan materi ini sangat baik. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak Andi. Terkait MC0 tadi kan kalau pada saat MC0 itu antara kondisi lapang dengan desain itu kan sangat dimungkinkan adanya CCO Pak ya. Mungkin ada perbedaan antara desain dengan kondisi lapangan sehingga itu memerlukan tambah kurang. Pertanyaan saya apakah sejak itu harus dilakukan addendum kontrak atau memang bisa dikumpulkan terakhir dilakukan addendum kontrak? Itu yang pertama Pak. Ya. Yang kedua, seperti yang Pak jelas Mbak tadi, bahwa ketika konsultan pengawas memang bekerja sesuai dengan tata yang Pak jelas itu, mungkin tidak akan ada untuk kelambatan pekerjaan itu sangat-sangat kecil sekali. Tapi kenyataan di lapangan, Pak, banyak konsultan pengawas itu yang tidak memahami terhadap tugas-tugasnya sehingga sering terjadi keterlambatan. Nah, ini misalkan kontrak pengawas itu sampai dengan tanggal 14 November misalkan, fisik pun sama tanggal 14 November. Nah, cuman ketika terjadi keterlambatan pekerjaan fisik, Pak, ini apa kontrak pengawas itu perlu diadendum untuk melanjutkan pengawasannya atau memang konsultan itu berhak dibayar sesuai dengan tanggal waktu kontraknya? Mohon pendapatnya Pak. Mungkin Bapak Andi punya pengalaman. Terima kasih Pak Andi. Ya Bang. Pertama CCO ya Pak pada saat MC0. Ya Pak. Ya, salah satu fungsi MC0 itu kan kita melakukan pengukuran ulang terhadap yang ada di desain untuk melahirkan gambar kerja yang dinamakan soft drawing, Pak. Nah, ketika kita melakukan pengujian terjadi perbedaan antara desain itu sudah boleh dilakukan CCO dengan adendum, Pak. Nah, CCO itu kan boleh berapa kali, biasanya kalau di APBD kan dia sistemnya balance budget. Yang dimaksud saya masukkan juga tadi tentang adendum akhir. Jadi semua pekerjaan itu termasuk kontrak harga satuan itu sebaiknya itu dibikinkan adendum final di akhir pekerjaan Pak.
Karena kan biasa menjadi pertentangan itu biasa kontraknya 100 meter dikerja hanya 90 meter karena kondisi lapangan. Misalnya pagar, Pak ya. Maka itu dia addendum final. Tapi addendum itu eh, setiap terjadi perubahan pasti harus ada addendum. Tapi ingat pesan saya bahwa justifikasinya harus lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, menurut saya, kalau memang konsultannya sudah memberikan signal, ini kan konsultan kan ini mengingatkan kita bahwa ini pekerjaan akan terlambat. Tapi kalau menurut saya, kalau konsultannya tidak bekerja dengan benar, maka kita memberikan juga perpanjangan waktu tanpa dibayar. Itu tuangkan aja sebagai sanksi di sebagai mitigasi resiko di kontrak di KAK-nya atau di kontraknya di SSUK-nya untuk bahwa kalau ini tidak melakukan pengawasan yang benar, saya rasakan kalau konsultan pengawasnya melakukan pengawasan yang benar, tapi kan juga bisa saja ini adalah kesalahan dari penyedia. Maka disinilah peran PPK menilai bahwa apakah ini kesalahan konsultan atau kesalahan eh, penyedia. Maka kalau menurut saya, kalau penilaian kita mengatakan bahwa konsultan pengawasnya tidak bekerja dengan benar, ya kita harus sebenarnya ini sebagai mitigasi resiko awal kita tuangkan dalam KAK. Maka biasanya itu kalau saya membuat KAK dulu, Pak, karena PPK itu saya sejak 2005 saya menjadi PPK, terakhir di 2021 saya menjadi PPK, Pak. Jadi eh, saya juga selalu sharing dengan teman-teman, maka saya teman-teman audit, ini kelemahan konsultan pengawas seperti apa sih? Boleh nggak dituangkan di dalam KAK supaya kita sepakat bahwa eh, dia bekerja baik. Yang kedua, pengendalian kontrak itu menurut saya, Pak, jangan tegahan, Pak. Karena kalau kita tegahan biasanya kita harus tegas dan supaya pekerjaan kita juga tercapai dengan baik. Itu yang pengalaman saya, karena biasanya kalau kita tegahan ketika bermasalah tidak ada yang membela kita, Pak. PPK itu biasanya bertanggung jawab seumur hidup. Mungkin seperti itu. Gimana, Pak Astawa? Ada tanggapan? Oke Pak, artinya ketika terjadi keterlambatan itu kita memberikan sanksi kepada konsultan dengan memperpanjang tanpa dibayar gitu Pak ya. Iya Kalau ya, kondisi Pak. itu Tapi terjadi apa? Apakah perlu ya, dilakukan berarti perlukan adendum terhadap kontrak konsultan ya Pak ya? ya, tapi yang penting tergambar di KAK. Yang kedua, Pak, harusnya juga kita harus bersifat adil. Kalau bukan kesalahan dia, ya enggak lah, Pak. Istilahnya kita melihat misalnya kan pekerjaannya nyebrang tahun nih, begitu ya, Pak. Ya Pak. Pekerjaan fisiknya ini terlambat, tapi kan kalau konsultannya bekerja dengan benar dan sebagainya, ya harusnya enggak diberikan hukuman bahwa dia diperpanjang dan sebagainya. Kalau dia kontrak penugasan, tapi kalau dia kesalahan dia, misalnya begini, eh, ini kan dia dibayar per hari, Pak, hari, minggu dan bulanan, Ya. dituangkan, dirangkum menjadi 1 bulan. Di absen itu kan biasa kita lihat bahwa oh ini tidak hadir, ahlimu ini tidak hadir di hari ini dan di hari ini. Pekerjaan saya biasa lakukan, jadi pekerjaan yang bertambah, pekerjaan fisik bertambah itu saya akumulasi dengan berapa hari yang mereka tidak hadir, itu saya tambah untuk mengganti pengawasan terhadap pekerjaan yang terlambat tadi, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Oke Pak, terima Mungkin kasih banyak atas penjelasannya Pak. ya, Terima kasih Pak Andi, Pak Satrio, ya. terima kasih. Ya, sama-sama Pak Astawa. Terima kasih. Selamat siang. Ini ada Baik. pertanyaan juga ini, Ah, Pak. iya, di Saya kolom lihat chat ya Pak ya. temuan BPK jika terjadi kekurangan volume siapa yang nanggung ya? Yang nanggung ini mungkin yang nanggung adalah biasanya
temuannya untuk PPK, tapi yang nanggung biasanya diminta pengembalian itu oleh penyedia. Mungkin jawaban saya seperti itu, Pak. Ini ya kontraktornya ya Pak ya. Iya, kontraktornya, Iya, Pak. iya. Terima kasih Pak. Baik, selanjutnya ada Bapak Rahmat Dirham yang resen. Dipersilahkan, Pak Rahmat Dirham. Ini rutin ini rajin ini Pak Rahmat ini. Selamat siang Pak. Kebetulan saya, Pak. Ah, Siap. ya Pak, Ya, Pak Satrio Tomo, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum, Pak Andi Juwana. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dari Papua ini ya, Iya Pak, Timika ya. kebetulan saya lagi di Makassar Pak ini. Oh ya, silakan Pak Rahmat. Pak Andi, ini Siap. ada sedikit pertanyaan Pak terkait apa ini konsultan pengawasan ini. Pak ya, yang tadi yang dijelaskan tentang laporan harian via WA itu, Iya, siap, apakah siap. sudah termasuk dengan absen personil konsultannya itu Pak? Atau kita harus buat sendiri lagi untuk yang absennya Pak? Karena Jadi itu begini, kan yang Pak. melaporkan, ya satu Ya, orang. ya, Itu yang pertama Pak. Yang kedua terkait denda keterlambatan. Nah untuk konsultan Pak itu denda keterlambatannya itu dihitung dari mana Pak ya? Apakah dari keterlambatan dia apa ini menyerahkan laporan pengawasannya atau dari mana Pak? Mohon penjelasan. ya. Terus Pak yang ketiga terkait yang tadi Pak yang terakhir itu yang Pak Andi Juwana bilang yang ada spare 14 hari itu sebelum kontrak berakhir ya untuk Ya, untuk melakukan apa ini? Untuk sebelum PHO yang visit-visit itu yang first visit, second visit itu acuannya dari mana Pak ya? Kalau boleh saya tahu siap, siap. supaya artinya kalau ada sumbernya kan saya bisa ini kan juga nanti ke teman-teman dari OPD-OPD yang ada pekerjaan konstruksinya dan pekerjaan Siap. pengawasan. Nah, terakhir Pak, yang untuk konsultan kan yang saya tahu itu satu bulan itu kan dia dihitung 22 hari kerja ya, Ya, ya Pak. Nah, kalau misal eh, dia mengawasi pekerjaan konstruksi itu lebih cepat selesai sedikit dari pada saat di bulan terakhir. Apakah pas ya. begitu dia 22 hari kerja mengawasi, itu sudah bisa dibayar satu bulan tenaga ahlinya atau bagaimana Pak? Atau harus cukup 30 hari? Ya, begitu Pak, sebentar. Siap, siap. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Arthur. Ya, pertama saya jawab dulu ini ya, Pak ya, laporan harian WA ya. Ini laporan harian WA kan di sini ada jumlah personil tukang, ya toh? Ini siapa Iya. yang berapa tukang? Ini dilaporkan oleh supervisornya ini kan. Ini bisa juga bisa ditambahkan di sini, Pak. Ini kalau kunjungan tiap terkait ditambahkan ini, Pak. Tambahan keterangan. Di tambahan keterangan itu diisi berapa siapa personil konsultan yang hadir, Pak. Iya. Nah, itu juga bisa gitu menjadikan catatan kita bahwa ini untuk dinanti sebagai cross check terhadap ajuan terhadap absensi, Pak, yang diajukan oleh konsultan pengawas. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi apa ya kedua ya? Denda Pak. Dan denda Oh, keterlambatan denda. untuk konsultan itu Denda dilihatnya dari mana? denda keterlambatan dari konsultan pengawas itu kan biasanya itu pemotongan, Pak. Pemotongan biaya personil. Itu kalau denda berapa dia harus didenda menyeberang tahun juga. Coba buka di syarat-syarat apa? Syarat-syarat umum kontrak tentang konsultan pengawas itu dendanya berbunyi seperti itu, Pak. Lalu saya buka ya. Mungkin nanti bisa dilihat saja di anu Pak di syarat-syarat umum itu. Saya lupa di poin berapa.
itu denda keterlambatan konsultan itu berdasarkan personil. Misalnya mobilisasinya tenaga ahli itu harusnya sudah 30 hari, pekerjaan sudah jalan tapi dia belum datang, itu dipotong Pak pembayarannya. Oh iya. Itu yang ada di, silakan dibuka nanti Pak di syarat-syarat umum, saya lupa di poin berapa. Perubahan denda kayaknya ada. Terus pekerjaan. Ini di syarat-syarat umum kontrak itu ada. Nanti dibaca di sini aja Pak, di syarat-syarat umum ya Pak, di MDP. Oh iya Pak, siap. Siap. Ah, yang kedua tentang tadi masalah yang 14 hari itu Pak ya. Yang ketiga ya. Iya Pak. Ah, ini berdasarkan pengalaman saya seperti ini Pak. Tidak mungkin, kan ini kan pekerjaan 90 hari. Tapi selama ini di hari 90 itu dilakukan PHO Pak. Langsung dilakukan pada saat 90 lakukan PHO, tapi masih ada pekerjaan yang perlu, masih retak, chatnya belum bagus, maka saya bahwa eh, mengambil bahwa harusnya itu 14 hari sebelum PHO itu kita sudah lakukan tahapan PHO namanya, set visit pertama dan kedua. Jadi di minggu 14 sebelum 90 hari itu, 2 minggu sebelumnya itu kita sudah turun lapangan bersama tim. Ada catatan ini, chatnya harus diperbaiki, ini ada terjadi retakan sedikit, ini dan sebagainya, mungkin seperti itu. Nanti kami datang ya pada saat hari ke-90 minggu kedua, ini sudah selesai semua ya, ini catatan-catatan yang kami berikan yang harus diperbaiki. Maka pada di tanggal di hari 90 itu sudah semua sudah clear Pak. Jadi seperti itu Pak. Karena tidak, menurut saya PHO dalam 1 hari itu belum, itu tidak apa ya, tidak masuk akal menurut saya kalau saya Pak. Ini dan sebagainya kan ada catatan-catatan itu Pak. Biasanya tidak mungkin semuanya pada 90 hari itu menjadi sempurna. Jadi masih dalam tahap pelaksanaan, kita sudah melakukan set visit Pak. Itu selaku mitigasi risiko yang saya lakukan. Ini sharing saja Pak. Mungkin ada yang mempunyai pengalaman yang lain. Mungkin seperti itu Pak. Oh iya Pak. Oh ya, ada lagi? Masih ada satu Pak. Itu yang Apa tuh? apa yang masa kerja konsultan itu yang 1 bulan, 22 hari kerja. Oh ya, Ya, misalnya kalau namanya. kontrak penugasan begini Pak, kontraknya 90 hari, pekerjaan Iya. 30 hari selesai, dibayar 30 hari Pak. Jadi Bisa. namanya penugasan itulah yang dikatakan Pak. Tadi mengatakan bahwa konsultan pengawas ini kan sebenarnya sesuatu yang tidak pasti. Dan asas asas pembuatan kontraknya itu ada, kalau kita menentukan kontrak kan asasnya efisiensi, efektif dan efisien. Nah, kalau dia kontraknya 90 hari, pekerjaan selesai 50 hari ya dibayar 50 hari, Pak. Nah, maka kalau saya semuanya ini sekali lagi catatan bagi kita semua, untuk memitigasi resiko itu kita buat mitigasi resiko terhadap konsultan pengawas. Kalau perlu kita sharing dengan auditor untuk menyusun KAK, Pak. Nah, semuanya itu lebih baik itu akan dibikin secara sedetail mungkin, bagaimana model pembayarannya, bagaimana apa eh, tenaga ahli seperti apa yang kita butuhkan. Nanti kita cantumkan juga di RMPK-nya, rencana mutu pengawasannya seperti apa. Ini kita harus ini. Kan selama ini juga saya pengalaman Pak, dulu-dulu itu waktu pertama jadi PPK bikin KAK 2 lembar, 3 lembar. Ternyata masih banyak pertanyaan. Yang kedua, coba dilihat juga kita membuat KAK itu dikawinkan dengan syarat RKS biasa di perencanaan itu Pak. Ada prinsip-prinsip terhadap metode pengawasan terhadap pekerjaan yang krusial, itu kita minta nanti bagaimana metode pelaksanaannya, mungkin mungkin pemancangan dan sebagainya, mungkin seperti itu Pak.
sharing-sharing ini kita sharing saja bisa Ya. eh, kalau saya salah diluruskan Pak. Cuma saya berbicara berdasarkan bahwa saya pernah melakukan itu dan alhamdulillah dapat zero zero temuan Pak. Ini pengalaman saja bagi saya, bukan orang hebat, tapi saya melihat bahwa ternyata tim pendukung PPK itu paling sangat penting. Karena kan biasanya kita di daerah itu PPK tanpa tim pendukung, langsung konsultan pengawas. Ah, ini juga kan harusnya kewajiban itu diberikan juga kepada teman-teman PPK. Lengkapi dong tim pendukungnya. Mungkin seperti itu, Pak. Oh ya Baik Pak, Pak terima kasih Pak Andi, Rijuan. makasih. Ya, Makasih juga Pak Mas. Triatama, terima kasih. Ya, Ilham. Oke. Ini waktunya udah habis ini ya, tapi masih ada dua penanya ini. Gimana Pak Muji? Dikasih kesempatan nggak ini Pak? Pak Muji nggak ada ya. Ini aja ya kita berikan kesempatan, tapi pertanyaannya singkat aja ya. Ya, Selanjutnya ya, Bang. kepada Pak Andreas Simamora. Silahkan Pak. Ya, Bang. Terima kasih untuk kesempatan. Izin Pak Andi mau bertanya, apakah ini maksud menyusun minutes of meeting pada presentasi Bapak? Kedua, apakah Bapak punya pengalaman melaksanakan PCM tercepat dalam hal penyedia yang ya istilahnya penyedia yang tidak memiliki kompetensi atau ogah-ogahan atau cuek sehingga terjadi pemutusan kontrak dan dilanjutkan oleh penyedia lainnya. Sekian dan terima kasih Pak. Ya. Yang di Terima kasih PCM, Pak Pak ya, Andreas. Bang. PCM. Silahkan Pak Andi. Ya, siap, Bang. Saya ini menyusun minutes of meeting ini, Pak. Ini sebenarnya notulen, Pak. Maksudnya nih, notulen. Notulen terhadap PCM, Pak. Ya. Nah, itu. Yang kedua, Pak, saya belum pernah mendapatkan bahwa rekanan itu eh, kalau pernah melakukan PCM waktu pertama-pertama saya jadi PPK, Pak, itu setengah hari, paling cepat setengah hari. Tercepat setengah hari, tapi perjalanan pengendalian kontraknya eh, amburadul, Pak. Istilahnya maksud saya amburadul, istilahnya banyak yang kita tidak yang sebenarnya harus diatur sudah disepakati di PCM baru ketahuan oh ini ternyata kita tidak lakukan ini kesepakatan metode pelaksanaan itu kelemahannya Pak. Jadi kalau saya setelah mendapatkan itu saya melakukan PCM sebagaimana mestinya. Yang kedua kalau dia nggak mau saya nggak lanjutkan pekerjaan Pak. Maksudnya saya berikan teguran tapi alhamdulillah dengan teguran itu kita lanjut lagi dengan PCM yang sebenarnya. Tapi untuk sampai pemutusan kontrak saya belum pernah, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, Baik, terima kasih banyak, selanjutnya Pak. kepada Pak Hendratma nih ya. Singkat ya Pak ya. Silahkan. Di unmute dulu Pak Hendratma. Ya, silakan. Terima kasih Mas Wibi. Mohon izin Pak Andi. Iya, Pak. Ya, gini Pak, yang akan saya tanyakan yaitu eh, apa ya idealnya atau pada umumnya itu kan kontrak konsultan pengawas itu kan ya waktu penugasan dengan Siap. yang ya dengan pembayarannya itu bukti kehadiran dari tenaga ahli. Siap. Terus kemudian kalau untuk kontrak sederhana kan bisa menggunakan kontrak lumsum. Itu nanti bukti pembayarannya bagaimana Pak? Kan itu kan kalau lumsumnya perancangan kan biasanya kan pakai output-output itu ya. Ya. Terus kemudian kalau lumsumnya untuk konsultan pengawasan tuh bukti pembayarannya yang ditagihkan apa? Terus yang kedua untuk pekerjaan konstruksi itu kan yang ngawasi kan untuk oleh PPK kan dia
dipercayakan kepada konsultan pengawas. Terus Ya, untuk konsultan pengawas itu bagaimana Pak sistem pengawasannya Pak? Terima kasih ya, Pak Andi. ya, Ya, siap. Izin Bang, saya biasanya menangani kalau lumsum itu saya menganggap untuk konsultan pengawas itu adalah pekerjaan yang sederhana dan pasti-pasti saja, iya, tidak terjadi perubahan. iya, Misalnya pos-pos jaga yang iya, kecil-kecil aja Bang. iya. Biasa nilai kecil itu ya Pak ya. Iya, iya Pak. Iya, Kalau itu menurut saya, iya, jadi saya melihatnya itu kan biasa kalau kecil itu kan kontraknya kecil juga itu Pak. iya, Saya biasanya berdasarkan laporan final report sudah selesai, pekerjaan selesai, saya bayar 100%. iya. Jadi sistemnya sistem lump sum, tidak berdasarkan invoice Pak. Oh, tidak memerlukan bukti kehadiran itu Pak ya. Ya Iya, nggak butuh. laporan-laporan. Oh ya. Yang Iya, namanya lump sum ngapain iya, tidak kayak personal kan nggak butuh itu Pak. Cuma iya, iya, biasanya kan keuangan kita yang masih meminta invoice dan sebagainya. iya, Nah, betul. harusnya di kontrak penugasan. Iya, Kalau untuk pengawasan Pak, memang itu harusnya itu sudah digambarkan di KAK itu tentang bagaimana dengan personil pengawasannya itu. iya, Dituangkan nanti di PCM di RMPK itu Pak, iya, metode pengawasannya sampai dengan penugasan penugasan orang-orang ahlinya pada tahap mana penugasan misalnya ahli struktur di tahap mana, ahli terhadap perhitungan kuantitasnya di mana dan sebagainya. Itu harus jelas sekali di metode pengawasannya, Pak. Kan biasa selama ini kan kita hanya mendapatkan dari konsultan pengawas pengawasan terhadap pondasi hadir ini, tapi tidak dirincikan di pondasi itu apa yang mau iya, diawasi. iya, Nah, itu yang harus memang betul-betul terinci. Maka izin Pak, jadi slide ini nih banyak sebenarnya sebagian karangan-karangan saya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya sebenarnya apa sih yang harus karena sebenarnya secara aturan ini sebenarnya sudah mencakup semua, oh iya, tapi saya menjabarkan dengan bahasa saya Pak iya, supaya bagaimana kita memahami dan kita sama-sama belajar mungkin seperti itu Pak. iya, iya. Oh, jadi anu Pak, yang penting didetailkan dalam anu ya, dalam Iya Pak, kalau saya kontraknya minta itu. di Iya, pendetail Pak. iya, Iya Pak, iya, jangan jangan jadi kan di sini kan dia harus menjelaskan bagaimana RPMK-nya dan iya, sebagainya Pak. oh Ah, iya, iya, iya Pak. iya. Ya, terima kasih Ini Pak salah Andi. satu. Iya iya Iya, Pak, makasih iya, banyak Pak. Ya, iya, sama-sama Pak Endratma. iya Pak Mahdi. Ya. Ini mohon maaf ini ya para Iya, peserta nih karena waktunya sangat terbatas dan kita memang sebenarnya sudah habis. Cuman memang bicara tentang pengawasan pekerjaan konsultan pengawas ini memang permasalahan di lapangan banyak sekali. Jadi kalau kita berdiskusi hanya dalam waktu setengah jam ini jelas sangat kurang ya. Tapi setidaknya dengan waktu yang singkat ini kita sudah dapat gambaran tambahan materi dari pengalaman-pengalaman real ya, sehingga bisa membantu kita baik dalam melaksanakan pekerjaan sebagai PPK ataupun sebagai tim teknis ya dari PPK. Baik Bapak Ibu, mohon maaf berhubung keterbatasan waktu dan terima kasih juga kepada Bapak Andi Juwana yang sudah berbagi pengalamannya dan wawasannya terkait dengan peran konsultan pengawasan. Semoga ini menjadi amal ibadah Bapak dan bermanfaat Iya Pak. bagi kita semua. Amin. Makasih Pak. Ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dari saya dan mohon maaf apabila banyak terjadi gangguan ya teknis ataupun jaringan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada admin MSTC untuk mengelola acara ini. Assalamualaikum Izin Pak, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Pak gimana? moderator sebelum saya akhiri saya mengucapkan terima kasih banyak bagi Pak Muji dan tim dan semua para teman-teman yang hadir. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Saya sebagai manusia biasa hanya memesankan kepada kita semua sebagai
desain pengadaan, kita harus kuat, sepanjang tidak korupsi pasti ada solusi. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih, Amin. Pak. Ya, pokoknya kertas kerja jangan sampai luput ya, Pak, dah setiap Iya, kita insya Allah, Pak. pekerjaan. Iya. Iya, siap. Baik, terima kasih kawan-kawan. Bagi yang ingin izin keluar dari acara, dipersilahkan. Jangan lupa mengisi absen dulu